Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maubuntu dalam Renungan Pagi ke 1981 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan, tetap menjadi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang kita sudah ada di kitab Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop kesetiaan Nehemia kepada hukum. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya, orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi. Para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia, ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemnya dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar 3 hal. Saudara,
perhatikan di ayatnya yang pertama, di situ dikatakan begini. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari firman Tuhan ini bahwa firman Tuhan ini secara spesifik mengatakan ada dua suku atau bangsa yang tidak boleh menjadi jemaah Allah atau menjadi umat Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat siapa mereka. Mereka adalah orang Amon dan orang Moab. Kenapa mereka tidak boleh menjadi jemaah Allah? Jawabannya ada di ayat 2. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa mereka tidak boleh menjadi umat Tuhan? Karena mereka, dari firman Tuhan ini, mereka adalah orang pelit, orang kikir. Saudara, mereka tidak menyongsong orang Israel. Mereka tidak memberi roti dan air kepada orang Israel, sehingga Tuhan menolak mereka. Amon dan Moab menjadi umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam konsep keselamatan perjanjian lama, keselamatan itu hanya ada pada satu bangsa, yaitu Israel. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang ada pada saat itu di luar bangsa Israel? Apakah mereka diselamatkan? Saudara, kalau kita melihat Yesaya 14 ayat 1 di sana, saya bacakan buat kita sekalian. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini dapat kita pelajari bahwa bangsa-bangsa lain boleh mereka diselamatkan dalam perjanjian lama, asalkan mereka apa? Menggabungkan diri dengan Israel. Artinya mereka mau menjadi sekutu, menjadi teman, menjadi orang-orang yang mensupport bangsa Israel. Mereka dalam firman Tuhan ini, mereka telah menggabungkan diri sehingga mereka berpadu dengan kaum keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel. Mereka diselamatkan. Jadi orang-orang di luar bangsa Israel kalau mau diselamatkan, mereka harus menggabungkan diri, mendukung bangsa Israel. Nah, orang Amon dan orang Moab ini tidak melakukan itu. Ketika bangsa Israel sedang susah, kelaparan, haus, mereka tidak memberikan makanan, roti atau air minum kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka malah menggunakan jasa Bileam untuk apa? Untuk mengutuk bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini lagi gempar ini. Peperangan Israel, Hamas, Palestina. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana posisi kita, umat Tuhan? Nah, saudara, dari firman Tuhan ini sudah jelas. Jangan mengutuk umat Tuhan, bangsa Israel. Walaupun mereka memang keras kepala, tegar tengkuk. Mereka memang, saudara, kalau pergi ke Yerusalem, saudara, jalan salib, saudara bisa diludahi, saudara. Saudara bisa didorong, bisa dihina dan sebagainya. Tapi tetap hukum Tuhan berlaku kepada mereka. Kita tidak boleh mengutuk mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini saudara perhatikan, rame-rame orang mengutuk.
Bahkan beberapa waktu yang lalu, gereja juga ikut-ikutan mengutuk, saudara. Saudara, firman Tuhan ini selama ada Alkitab tertulis itu berarti berlaku sampai akhir zaman. Ya, barang siapa mengutuk umat Tuhan, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Israel, mereka akan dikutuk, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya orang yang memberkati akan diberkati. Itu hukum Tuhan yang tidak boleh kita sangkali, saudara. Itu berlaku sampai akhir zaman, bahkan selamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi, kenapa Amon dan orang Moab ditolak menjadi jemaah Allah, ditolak menjadi umat Tuhan, karena mereka kikir, mereka pelit, mereka tidak mau berbagi dengan umat pilihan Tuhan, memberi support melalui roti dan air kepada mereka yang sedang kesusahan. Akhirnya apa, saudara? Ditolak Tuhan. Mereka malah mengutuki Israel, makanya mereka dikutuk. Tidak boleh jadi umat Tuhan. Nah, kalau tidak boleh jadi umat Tuhan, itu berarti saudara binasa kekal selamanya di neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat 1 Korintus 6 ayat 10, di sana dikatakan, orang kikir, orang pelit, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara punya sesuatu, tetapi saudara tidak mau berbagi, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Saudara, saya percaya ketika kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan miskin. Ketika kita digerakkan Tuhan untuk memberi, saudara, jangan menahan, jangan menolak, tapi lakukan itu. Saya percaya ketika kita memberi, kita pasti diberkati. Amin. Saudara lihat janda di Sarfat itu kan, tepungnya itu tinggal segenggam tangannya, saudara, tinggal segitu. Itu mungkin roti terakhir yang dia buat untuk dia dan anaknya. Lalu datanglah Nabi Tuhan Elia untuk meminta supaya janda ini membuatkan dia roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan janda di Sarfat ini? Kalau seandainya dia mau serakah, dia mau egois, saudara, dia pasti nggak mau dengar apa kata Nabi Tuhan itu. Tapi saudara lihat, janda di Sarfat ini, saya melihat ini memang orang yang belas kasih, orang yang murah hati, sehingga dia tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak. Dia membuatkan roti itu untuk Nabi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Janda di Sarfat itu dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena apa, saudara? Di dalam keadaan yang sangat-sangat susah sekalipun, dia masih memberi. Amin. Bapak Ibu Saudara, justru ujian kita, Tuhan uji kita dalam hal kemurahan hati kita, justru di saat kita tidak punya apa-apa. Justru di saat kita sedang susah. Tapi percayalah, saudara, ketika kita memberi, kita pasti Tuhan buka pintu berkat. Amin. Saudara pernah nggak alami ketika saudara digerakkan Tuhan memberi, saudara mungkin saudara hanya sedikit harta yang saudara miliki, tapi Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi, dan saudara taat, saudara memberi, tiba-tiba saudara dapat berkat besar. Saudara pernah alami itu? Saya percaya kita semua pernah alami itu. Amin. Jadi saudara, ketika Tuhan menggerakkan kita, saudara, jangan menahan diri. Berikan sesuai dengan firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang pertama mengajarkan kepada kita, jangan pelit, jangan kikir. Karena orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kita belajar di ayat 4 sampai ayat 9, saudara. Di dalam firman Tuhan ini ternyata ada skandal, saudara. Ada penyelewengan jabatan di sana. Seorang Imam Eliasib rupanya kong kali kong dengan Tobia. Saya melihat, saudara,
bahwa Tobia ini salah satu dari seorang pengejek Nehemia, pengejek Israel yang bekerja untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Tobia, Sanbalat, Gesem, orang Arab, orang Amon itu pengejek-pengejek mereka ini. Waktu mereka sedang merenovasi bait suci dan membangun tembok, mereka ini pengejek-pengejek Israel. Tapi saudara perhatikan, Eliasib sebagai imam justru menyembunyikan Tobia di rumah Tuhan. Saudara, saya melihat di sini bahwa Tobia tadinya ini orang kuat. Orang yang punya uang, orang yang punya pengaruh. Makanya dia dapat menyuap Eliasib, seorang imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tobia ini, seorang pengejek Israel, justru tinggal di rumah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pelajaran di sini. Saudara, bahwa Nehemia ketika dia pulang menghadap Artasasta, dia pulang ke Yerusalem, dia mendengar, dia melihat, dia menangkap bahasa bahwa ternyata betul ada Tobia di dalam rumah Allah disembunyikan oleh Imam Eliasib, sehingga Nehemia marah besar. Nehemia melihat ini kejahatan besar, saudara. Makanya Nehemia mengeluarkan Tobia dari dalam itu. Dan saya percaya Eliasib dipecat oleh Nehemia, saudara, karena kompromi dengan orang-orang pendosa seperti Tobia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua kita dapatkan di sini. Jangan kompromi dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Jangan kompromi, saudara, karena saudara mungkin mendapat upah bayaran yang besar, akhirnya saudara kompromi dengan dosa. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa di ayat 11 sampai ayat 13, rupanya ada masalah di bait suci. Masalahnya di mana? Masalahnya dari orang-orang Lewi. Kenapa? Karena orang-orang Lewi ini mundur dari pelayanan, karena mereka tidak mendapatkan haknya. Saudara dengar ini baik-baik. Orang Lewi salah satu suku yang tidak mendapat upah. Mereka ini ditugaskan untuk melayani umat Tuhan di bait suci. Jadi ketika mereka melayani umat Tuhan, mereka sudah melayani Tuhan. Dan mereka hidup daripada 11 suku yang memberi persepuluhan. Jadi segala kebutuhan mereka dicukupkan oleh 11 suku Israel. Dengan apa? Memberi perpuluhan. Perpuluhan itu milik siapa? Untuk orang-orang Lewi yang melayani Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ketika Nehemia pulang ke Yerusalem, dia melihat di bait suci ini hamba-hamba Tuhan sudah tidak ada. Kemana mereka? Mereka rupanya sudah kembali menggarap ladang dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena 11 suku ini hidup masa bodoh. Mereka tidak mau peduli. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Sehingga pelayanan di bait suci itu terabaikan. Nah, melihat itu, Nehemia marah, saudara, kepada 11 suku Israel ini. Karena mereka mengabaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Jangan lalai memberi persembahan persepuluhan. Karena apa? Karena itu milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Lewi, kepada orang-orang yang melayani Bapak Ibu Saudara siang dan malam. Jadi persepuluhan itu saudara serahkan kepada Tuhan dan Tuhan berikan itu kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengabaikan, jangan melalaikan. Karena kalau itu sampai lalai, akhirnya berpengaruh pada pelayanan Tuhan, saudara, di gereja.
Sehingga umat Tuhan tidak terlayani maksimal karena hamba-hamba Tuhan tidak tercukupkan kebutuhan mereka. Akhirnya mereka bekerja, mereka tidak maksimal dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua umat Tuhan pasti mau hamba Tuhan itu maksimal dalam pelayanan. Kalau saudara mau pelayanan di gereja saudara maksimal, perhatikan juga apa yang menjadi kewajiban saudara. Berikan persembahan persepuluhan di gereja kepada hamba-hamba Tuhan saudara. Dan saya percaya, ketika kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan, Tuhan melihat dari surga, dan Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menjaga saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan menjauhkan saudara dari belalang-belalang pelahap yang menggerogoti berkat yang saudara terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, jangan pelit saudara. Karena apa? Karena orang-orang pelit kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua kita belajar, jangan kompromi dengan dosa. Yang ketiga kita belajar, jangan lalai memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Persembahan persepuluhan itu untuk Tuhan, dan Tuhan berikan itu sebagai tanah pusaka orang Lewi atau orang-orang yang melayani Bapak Ibu Saudara sebagai gembala. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 19 hari lagi, kita akan tepat renungan pagi ini berusia hari ke-2000. Mari kita lakukan sesuatu, kita mau jadi berkat. Di hari ke-2000, kita akan bagi-bagi paket Natal Bapak Ibu. Saudara yang mau terlibat, saudara mari menabur bersama-sama dengan saya. Seperti yang kita lakukan hari 365 hari 1 tahun, renungan pagi mengudara, hari ke-500, hari ke-1000, hari ke-1500, kita buat KKR, kita buat aksi sosial, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Di masa-masa COVID, semua pendengar terlibat menabur pekerjaan Tuhan untuk berbagi, dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar yang sudah diberkati melalui pelayanan ini. Mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk kita berbagi paket Natal di tanggal 12 Desember, tepat hari renungan pagi mengudara hari ke-2000. Saudara yang mau terlibat, mau menabur, saudara bisa menabur di nomor rekening BNI 1619570788. Saya percaya apa yang saudara tabur, saudara akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.